Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Ini pemberian yang mahal banget ya. Kenapa? Karena Islam dan iman ini modal yang akan kita bawa sampai mati, Pak. Maka syukurilah, pertahankan, istiqomah. Dan kita terus minta kepada Allah supaya kita diwafatkan di atas Islam dan iman. Pada malam ini insya Allah kita akan membahas tentang pemutus kenikmatan. Karena kita hidup di dunia ini gak lepas dari nikmat, Pak. Tiap hari kita dikasih nikmat sama Allah. Makan, minum, kelezatan dunia, kenikmatan-kenikmatan. Dan kenikmatan itu seringkali membuat kita lalai masalahnya, Pak. Orang semakin diberikan kenikmatan yang banyak, harusnya kan semakin bersyukur kepada Allah. Tapi ini enggak. Banyak orang yang dikasih banyak kenikmatan malah lupa sama Allah. Kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya syahwat, Pak. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah." Dihiaskan kepada manusia cinta syahwat. Berupa apa? Wanita, anak-anak, dan harta yang melimpah ruah. Masya Allah. Bapak senang duit nggak, Pak? Senang lah. Saya juga sama, senang, Pak. Siapa yang nggak senang kalau HP-nya bagus? Senang? Siapa yang nggak senang kalau mobilnya bagus? Senang, Pak. Tapi dilarang nggak sama Allah? Enggak dilarang. Yang dilarang itu kalau itu melalaikan. Bapak bawa mobil mewah. Kena sombong, Pak. Wah. Melihat mobil Avanza, kecil. Mobil saya mewah nih. Nah ini nih yang bisa masukin ke neraka nih, Pak. Kita bawa motor gede, bum 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 bum, wah, kayak jalan milik sendiri udah, Pak. Semua orang wajib minggir. Kena penyakit ujub, waduh. Ini Pak yang dilarang. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Baina rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu idh khusifa bihil ard." Ketika ada seorang yang sedang berjalan dan dia merasa bangga dengan rambutnya yang indah, tiba-tiba Allah tenggelamkannya ke dalam bumi. Fa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dan ia terus diazab sampai hari kiamat. Masya Allah. Maka jangan kita dilalaikan oleh kenikmatan-kenikmatan dunia, Pak. Ini hati-hati nih ya.
Antum-antum yang dikasih kenikmatan yang banyak, duit banyak, hati-hati. Jangan sampai itu melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Makanya kan Pak, banyak orang kaya masuk neraka. Kenapa? Ketipu tuh. Rasulullah SAW sabda, "Ra'aitul jannah fa idza aktsaru ahliha al-fuqara." Aku melihat surga, ternyata kebanyakan penduduknya dari kalangan fakir miskin, bukan dari orang kaya, Pak. Kenapa? Karena orang kaya banyak yang enggak syukur. Dikasih oleh kenikmatan malah sombong. Dikasih oleh Allah kenikmatan malah kufur. Diajak kepada Allah dan kehidupan akhirat gak mau. Sudah begitu merasa dengan kenikmatan itu dia merasa Allah sayang sama saya. Sehingga dia melihat parameter sayangnya Allah sama dia itu apa? Fulus, nikmat. Buktinya saya banyak duitnya, berarti Allah sayang dong sama saya. Akhirnya dia menjadikan parameter kasih sayangnya Allah itu apa, Pak? Banyaknya kenikmatan. Allah membantah itu dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, "Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan." Kalla, kata Allah. Adapun manusia apabila Allah berikan kenikmatan dia, Allah luaskan rezekinya, si manusia itu berkata, "Rabbi akraman." Tuhanku memuliakan aku. Masya Allah. Wa amma idza mabtalah. Adapun kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, dia berkata, "Rabbi ahanan." Tuhanku menghinaku. Maka Allah mengatakan, "Kalla." Sekali-kali tidak. Banyaknya duit, banyaknya kenikmatan bukan tanda kasih sayang Allah. Bukan. Kalaulah Pak, tanda kasih sayang Allah itu banyak kenikmatan, si Korun berarti yang paling disayangin tuh Pak. Siapa coba yang kekayaannya kayak si Korun? Nggak ada. Sampai-sampai saking banyaknya hartanya dia jadi orang Indonesia nyebutnya harta karun. Iya. Kalaulah yang menjadi parameter kasih sayang Allah itu kedudukan, Fir'aun berarti yang paling disayangin. Enggak. Saudaraku, jangan tertipu dengan kenikmatan. Memang kita hidup di dunia, Masya Allah. Dunia ini menipu. Allah mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang apa? Yang menipu. Nipu gimana? Ya menipu, membuat kita lupa sama akhirat. Dikasih oleh Allah kesenangan dunia, kesenangan dunia, kesenangan dunia. Sering kali kita menjadi lupa untuk beramal soleh, Pak. Subhanallah. Melihat dunia dengan gemerlapnya, dengan keindahannya, dengan kemewahannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ingin mengejar dunia, mencari dunia. Tak peduli halal, haram, bodoh amat udah. Apa peduli sudah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa dalam hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah SAW apa? Al-faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Bukan. Wa innama akhsha alaikum
An tuftaha lakumud dunya. Justru yang aku khawatirkan atas kalian, kata Rasulullah SAW. Dibukakan kepada kalian pintu-pintu kesenangan dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lantas kalian berlomba-lomba cari dunia. Sebagaimana mereka orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba cari dunia. Fatuhlikukum kama ahlakatkum. Maka dunia membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Tuh Pak, hati-hati Pak. Bukan berarti kita nggak boleh kaya Pak. Bukan. Jadi orang kaya boleh, nggak apa-apa. Asal tahu diri. Asal kekayaan itu membantu dia untuk mensyukuri Allah. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kenikmatan dunia ini bikin kita terlena, Pak. Makanya kalau kita ini kebanyakan dikasih nikmat, nggak pernah dikasih ujian, nah itu seringkali lalai. Tapi dengan kasih sayang Allah terkadang kita dikasih ujian. Supaya apa? Supaya kita ingat. Supaya kita kembali kepada Allah. Saudaraku seiman, Rasulullah SAW, Pak, menyuruh kita untuk mengingat banyak mengingat pemutus kenikmatan itu, Pak. Apa itu? Al-maut, kematian, Pak. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyak oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan, pemutus kelezatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Ingat, semua kita bakalan mati, Pak. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Semua kita. Siapa di antara kita yang akan hidup selama-lamanya di dunia? Ada? Nggak ada. Siapa di antara bapak yang yakin bapak bakalan hidup 1000 tahun? Nah, ada? Nggak ada, Pak. Kita ini umurnya paling 60, 70, 80, dah selesai. Bapak umurnya berapa, Pak? Hah? Berapa umurnya, Pak? 60. Hah? Masya Allah. Udah bau tanah, Pak. Tapi belum tentu loh. Mungkin kita yang lebih muda duluan. Kematian itu tidak melihat umur, Pak. Makanya jangan kita terus-menerus dipanjangin sama angan-angan gitu. Ah, nanti aja taubatnya kalau udah tua. Udah tua belum tentu taubat, Pak. Makanya Ibnu Qudamah mengatakan apa? Orang yang menunda taubat sama dengan orang yang ingin mencabut pohon. Ketika dia mau cabut kok keras. Lalu dia berkata, "Saya cabut nanti aja tahun depan." Pas tahun depan dia cabut kok tambah kuat, Pak. Dia berkata lagi, "Saya cabutnya nanti tahun depan lagi aja dah." Semakin lama itu akarnya semakin apa? Kuat. Sama halnya maksiat, Pak. Semakin itu maksiat berakar di hati kita, itu susah taubatnya, Pak. Susah. Oleh karena itulah saudaraku seiman, azani Allah wa yakun, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ya. Sering-sering kita ingat kematian, Pak. Kalau kita melihat teman kita meninggal, ingat kita pun akan menyusul dia. Hari ini kita mendengar si fulan meninggal dunia, innalillahi wa inna raji'un. Ingat bahwa kita pun akan nyusul dia. Cepat ataupun lambat. Semua kita camat, calon mati. Jadi yang kita pikirkan apa?
Yang kita pikirkan adalah apa persiapan kita menuju apa? Kematian. Itu yang kita pikirkan. Kita terkadang karena lalai dengan dunia lupa siap-siap, Pak. Sehingga ketika kematian datang baru kita bilang, malaikat maut nantilah. Tolong diundurin 1 jam aja. Saya mau amalan soleh nih. Apa itu? Tauhidullah. Mentauhidkan Allah. Menjauhkan kesyirikan. Ini modal, Pak, untuk masuk surga, Pak. Karena orang yang wafat di atas la ilaha illallah, dia pasti masuk apa? Surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti masuk ke dalam apa? Surga. Subhanallah. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Utsman, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah haramkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya, kata Rasulullah SAW, ya, yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah amamal khalaiq. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar. Fatu'rad lahu 99 sijillan. Lalu ditampakkanlah kepada orang ini 99 catatan, bayangkan, Pak. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Isinya dosa, bayangkan. Maka Allah berfirman kepada si hamba ini, "Ay abdi, atunkiru hadha?" Apakah kamu mengingkari dosa-dosamu itu? Kata si hamba, "Tidak ya Rabb. Itu dosaku ya Allah." Adzalamat katabatil hafidhun? Apakah malaikat yang mencatat amalmu itu telah menzalimi kamu? Tidak ya Allah. Alaka udzur, atau kamu punya alasan? Tidak juga ya Allah. Ini si hamba udah yakin, Pak, bakalan dilemparkan ke neraka nih, Pak. Apa kata Allah kepada si hamba ini? Bala innalaka indana hasanah. Kamu mempunyai sebuah kebaikan di sisi kami. Fatukhrajul lahu bitaqah. Dikeluarkanlah sebuah kartu bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah. Si hamba ini heran. Ya Rabb, ma hadhil bitaqah binisbati litilka sijillat? Apa hebatnya kartu yang kecil seperti ini dibandingkan dengan 99 catatan yang setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa? Apa kata Allah? Innaka la tudzlam. Kamu tidak akan dizalimi. Lalu diambillah timbangan. Disimpanlah kartu la ilaha illallah dalam satu neraca. Dan disimpanlah 99 catatan dalam neraca yang lain. Apa yang terjadi, Pak? Fatashatis sijillat. Maka menjadi ringanlah 99 catatan itu. Wa thaqulatil bitaqah, dan menjadi beratlah kartu la ilaha illallah. Maka Allah pun memaafkan dia, Pak. Masya Allah, subhanallah. Ini modal kita menuju kematian, Pak. Yang harus benar-benar kita persiapkan. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Yang hakikatnya kita hanya beribadah kepada Allah. Tawakal kita hanya kepada Allah. Doa kita hanya kepada Allah.
cinta dan benci kita karena Allah, rasa takut kita kepada Allah itu segala-galanya. Betul-betul kita hanya menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Siapapun yang wafat di atas la ilaha illallah, dia dapat jaminan surga. Surga. Bapak punya kartu apa di dompet Bapak? STNK, KTP, kartu kesehatan, kartu apa lagi? Itu kartu dunia, Pak. Yang kita butuhkan itu kartu masuk surga. Kartu masuk surga itu syahadat la ilaha illallah. Yang kita pikirkan gimana caranya kita wafat di atas la ilaha illallah. Itu yang kita inginkan. Yang harus kita usahakan. Bahwa kita matinya di atas la ilaha illallah. Karena dengan la ilaha illallah itulah modal kita ke surga. Rasulullah bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Walaupun di hatinya hanya sebesar biji sawi dari keimanan. Pasti keluar dari api neraka dengan la ilaha illallah. Lalu bagaimana caranya, Pak, supaya kita wafat di atas la ilaha illallah, Pak? Yang kita harapkan, Pak, caranya yang pertama, kita harus terus belajar tentang makna la ilaha illallah, Pak. Belajar terus. Apa sih yang diinginkan oleh la ilaha illallah? Apa syarat-syarat la ilaha illallah? Apa rukun la ilaha illallah? Apa pembatal-pembatal la ilaha illallah? Belajar. Kalau kita nggak belajar, nggak paham apa la ilaha illallah, tahu-tahu kita jatuh kepada pembatal la ilaha illallah, percuma la ilaha illallah, nggak bakalan ada manfaatnya. Kayak bapak sholat kentut. Sah nggak sholatnya, Pak? Nggak sah. Kenapa? Pembatalnya itu. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, berdoanya sama mayat yang ada di kuburan. Gimana akan bisa diterima la ilaha illallah? Jelas itu kesyirikan. Sedangkan kesyirikan membatalkan la ilaha illallah. Banyak di antara kita nggak paham tentang apa itu syirik, tauhid, saudaraku sekalian ya. Hanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kedukunnya rajin. Kalau ngucapin la ilaha illallahnya mantep banget, Pak. La ilaha illallah. Tapi pakai jimat gede banget, Pak. Katanya ini bisa menolak bala. Banyak di antara kita yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi nyembeli kambing. Buat apa? Sesajen. Ya. Katanya biar gunungnya enggak meletus. Lah, emang gunung punya siapa? Gunung punya Allah. Ada lagi yang nyembelih kerbau. Kepalanya disimpan di gunung. Gunung Bromo lah atau yang lainnya. Masya Allah. Ada nggak Pak kayak gitu, Pak? Banyak, Pak. Itu jelas kesyirikan, Bapak sekalian. Masya Allah. Maka kewajiban kita Bapak sekalian, ya, pahami tentang hakikat la ilaha illallah. Belajar. Pelajari terus. Nabi Nuh saja berdakwah kepada la ilaha illallah 950 tahun, Bapak.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kaumnya la ilaha illallah supaya mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan selama 13 tahun di kota Mekah, Pak. Penting ya, akhi. Jangan anggap remeh tentang masalah tauhid dan syirik ini, Pak. Banyak di antara kita menganggap remeh. Enggak penting itu. Yang penting kita sholat. Ya, sholat memang penting, betul. Tapi percuma kalau kita sholat tapi kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan ia masuk surga. Jadi orang yang wafat di atas syirik haram masuk surga, Pak. Haram. Allah tidak ridha kepada orang yang musyrik, yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak ridha itu, Pak. Bagaimana? Masa Allah disamakan dengan selain Allah? Selain Allah makhluk yang Allah ciptakan? Ini kan kezoliman yang paling zolim namanya, Pak. Kezoliman yang paling zolim itu syirik, Bapak, Ibu. Bukan korupsi, bukan. Emang korupsi zolim, betul. Riba zolim, betul. Mencuri zolim, betul. Tapi ingatlah, kezoliman yang paling besar itu syirik loh, Pak. Syirik, Pak. Pahami itu baik-baik. Syirik itu kezoliman yang paling besar. Kita ini harus lebih takut, ya. Jangan sampai kita jatuh kepada kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk mempersekutukan engkau dalam keadaan aku tahu. Dan aku berlindung kepada engkau untuk mempersekutukan engkau dalam keadaan aku tidak tahu. Iya. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ini persiapan yang pertama menuju kematian. Apa itu? Yaitu tauhid dan menjauhkan apa? Kesyirikan, Pak. Persiapan yang kedua menuju kematian, Bapak sekalian, yaitu beramal saleh. Beramal apa? Saleh. Ingat, Pak, kita ini sangat membutuhkan amalan saleh, Pak. Allah berfirman kepada penduduk surga, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga disebabkan oleh amalan-amalan kalian. Tuh lihat, ya. Dan amalan soleh itu sangat menentukan derajat kita di surga. Allah menyuruh kita beramal soleh. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Kecuali siapa? Orang yang beriman, kemudian apa? Beramal saleh, kemudian apa? Tawasaw bil haq dan tawasaw bis sabar. Tuh lihat, Allah mengatakan bahwa manusia pada asalnya merugi, Pak. Semua kita merugi. Semua kita merugi kecuali yang mempunyai 4 sifat. Yang pertama apa? Iman. Yang kedua apa? Amal soleh. Yang ketiga, tawasaw bil haq, yaitu menyampaikan kebenaran. Dan yang keempat yaitu tawasaw bis sabr, yaitu sabar. Sabar ketika beriman, beramal soleh, dan berdakwah. Ya. Banyak beramal soleh.
Dan amal soleh itu Pak gratis Pak, alhamdulillah. Allah nggak minta bayaran dari sholat, nggak. Buat masuk surga itu gampang sebetulnya. Tinggal sholat, zakat, puasa, zikir, berbakti ke orang tua, bersedekah. Banyak alhamdulillah amal soleh. Itu sebagai kesempatan kita untuk masuk ke dalam surga Pak, alhamdulillah. Sedangkan buat masuk neraka sebetulnya butuh duit Pak. Mau berzina butuh duit. Mau nonton film porno butuh duit. Tapi aneh ya, demi masuk neraka orang berani ngeluarin duit Pak. Mau zina kan bayar pelacur kan butuh duit itu. Gak masalah dibayar itu. Padahal buat masuk surga tinggal amal soleh aja. Allah gak minta. Cuma masalahnya itu Pak. Yang namanya maksiat itu disenangi oleh syahwat itu. Sedangkan ketaatan, amalan soleh itu tidak disukai oleh syahwat kita Pak. Makanya lihat banyak orang-orang yang sholatnya aja susah gitu Pak. Iya. Dipanggil hayya ala sholah, nggak datang. Enak aja tidur di rumahnya. As-sholatu khairum minan naum. Sholat juga nggak apa-apa, nggak sholat juga, masih aja tidur. Tapi kalau diumumin, bapak-bapak dan ibu nanti habis sholat dibagi-bagi duit per orang 1 juta. Langsung lari tuh Pak ke masjid Pak. Penuh Pak. Kenapa Pak? Karena hatinya tidak menginginkan akhirat. Dunia bagi dia segala-galanya. Ini musibah. Makanya saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum ya. Amal saleh ini membutuhkan keimanan, Pak. Dan kekuatan. Sebab kalau kita tidak diberikan oleh Allah keimanan, kekuatan dan bantuan, kita nggak bisa beramal saleh. Banyak diantara kita, antum lihat Pak, tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk sholat. Ada yang sholat nggak dikasih kekuatan untuk khusyuk. Sholat Allahu Akbar, pikiran sana, sini, sono, sini, sampai lupa. Ada 2 apa 3 gitu kan. Kenapa? Karena Allah tidak bantu dia untuk apa? Khusyuk di dalam sholat Pak. Allah nggak bantu. Maka dari itulah saudaraku ya, untuk beramal soleh berarti kita harus minta bantuan kepada siapa? Allah. Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kata Syekh Utsaimin, kenapa Allah menyebutkan setelah minta hanya kepada Engkau ibadah, hanya kepada Engkau minta tolong? Karena kata beliau, li'annal ibadata saqilah. Karena ibadah itu berat. Maka kita butuh pertolongan dari Allah untuk bisa beribadah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Mu'adz, inni uhibbuk. La tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Hai Mu'adz, aku cinta kamu. Jangan kamu tinggalkan di belakang salat untuk mengucapkan Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku ya Allah. Ala dzikrik, untuk ingat kepada Engkau. Wa syukrik, untuk mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan untuk memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Kita butuh bantuan sama Allah Pak untuk beramal saleh. Dan jangan pernah Pak, ketika kita beramal saleh, jangan pernah mengandalkan kemampuan diri kita, jangan. Tawakal kepada Allah. Minta kepada Allah kekuatan dan kemampuan. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Jadi ini persiapan kita yang kedua. Menuju kematian kita, yaitu beramal saleh. Namun tentunya Pak, yang namanya amal saleh itu syaratnya 2.
Yang pertama ikhlas. Ikhlas. Kalau Bapak beramal soleh, sholat tahajud sambil update status. Pengen dilihat sholatnya. Oh, Masya Allah. Ya akhi, percuma nanti. Itu riya nanti. Enggak kok saya ikhlas. Alhamdulillah kalau ikhlas. Cuma kan masalahnya Pak, Ibu, untuk menjaga keikhlasan tuh berat loh Pak. Susah, nggak mudah Pak. Makanya salafus soleh terdahulu Pak berusaha untuk menyembunyikan amalan soleh, disembunyikan. Disebutkan bahwa Imam Ahmad, beliau seminggu sekali khatam Quran, istrinya aja nggak tahu. Iya. Para salafus soleh seperti Sufyan Ats-Tsauri kalau tahajud itu Pak, Masya Allah luar biasa. Tapi kalau pagi-pagi pura-pura begini, biar kedengeran sama tetangganya baru bangun. Kenapa? Karena mereka takut kelihatan amalnya. Takut banget. Sementara kita bangun tidur mau kencing aja udah lapor-laporan biar dikira tahajud. Padahal enggak gitu kan. Nah ini subhanallah saudaraku sekalian. Makanya keikhlasan penting dalam amal soleh Pak. Jaga keikhlasan. Jangan sampai amal soleh kita dimasuki oleh riya. Jangan sampai itu Pak. Karena kalau amal soleh itu dimasuki riya, itu bukan amal soleh lagi itu. Itu jadi maksiat kepada Allah. Iya. Walaupun sholat. Iya. Walaupun sholat itu amal yang besar. Tapi kalau tidak ikhlas, itu dosanya berat di mata Allah itu. Makanya kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan sholat, bisa nggak dipastikan orangnya ikhlas? Belum tentu. Kita hanya cuma berharap mudah-mudahan meninggalnya husnul khotimah. Tapi untuk memastikan, wah dia pasti surga itu, matinya dalam keadaan sholat. Belum tentu Pak. Karena kita nggak tahu niatnya gimana. Yang ngeri itu pas lagi sholat, riya mati. Waduh. Matinya su'ul khotimah sudah Pak. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ini yang pertama, ketika beramal soleh, pelihara apa? Ikhlas. Ikhlas, Pak. Jangan mengharapkan pujian manusia. Dan jangan mengharapkan ganti di dunia, jangan. Sebagian orang, Pak, ada yang beramal soleh itu pengen mengharapkan dunia, Pak. Contoh, ada orang sholat duha, niatnya biar lancar rezekinya. Itu kan berarti apa artinya Pak? Dia beramal soleh, pengen dikasih dunia. Seperti ini tercela. Tercela Pak. Mana dalilnya? Baca surat Hud ayat 15 sampai 16. Allah mengatakan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Tapi nanti di hari akhirat kata Allah, dia tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalnya, sia-sia usahanya, selesai. Jadi nggak boleh nih, sholat dengan niat pengen dapat dunia, nggak boleh. Terus kalau kita berdoa minta dunia, boleh nggak? Boleh. Kalau doa memang tempatnya apa? Minta. Bapak berdoa, ya Allah beri saya dunia, silahkan. Tapi Bapak sholat tahajud, niat utamanya pengen dikasih dunia. Aduh Pak, jangan Pak. Kenapa? Karena sholat, puasa, sedekah itu ibadah. Dan ibadah balasannya yang paling cocok surga Pak.
Terus kemudian kita mengharapkan dunia yang remeh, yang kecil. Jangan, Pak. Ini terkadang kita motivasi terbesarnya dunia masalahnya, Pak. Hati-hati saudaraku sekalian. Jadi ini ketika kita beramal soleh, perhatikan keikhlasan kita, Pak. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim apa? Siapa yang ingin beramal, hendaklah ia periksa dulu apa? Hatinya. Kata beliau, ma min amal illa wa tu'rab alaihi diwanan. Amal apapun hendaknya dipertanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama, 5. Ikhlas enggak? Periksa diri. Bapak mau pergi sholat, periksa, ikhlas enggak? Alhamdulillah ikhlas, jalan. Bapak mau sedekah, periksa. Apa tujuan Bapak dan motivasi Bapak beramal? Ikhlas, alhamdulillah. Cuma masalahnya hati-hati, Pak. Ketika beramal, pas sedang beramal nih, suka muncul tuh niat-niat bukan karena Allah tuh, Pak. Makanya dari situlah kata Imam Ibnu Qudamah ya, ketika kita sedang beramal, gunakan muraqabah. Periksa terus tuh keikhlasan kita. Jangan sampai keikhlasan kita hilang saat beramal, Pak. Nah ini saudaraku sekalian ya. Jadi ketika beramal, keikhlasan jaga. Berusaha terus untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan setan tidak akan pernah ridho kita ikhlas. Setan akan berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana supaya kita tidak ikhlas. Supaya amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Pak, setelah selesai beramal, hati-hati ada satu penyakit yang bisa membatalkan amal kita, Pak. Kalau riya, itu bisa membatalkan amal ketika riya itu ada sebelum dan ketika beramal. Ingat. Tapi kalau amal udah selesai, kata Syekh Utsaimin, riya tidak berpengaruh. Misalnya antum riyanya baru muncul setelah selesai apa? Beramal. Setelah selesai sholat, selesai udah sholat, selesai dah. Kemudian muncul riya, pengen kelihatan. Maka yang seperti ini kata Syekh Utsaimin tidak berpengaruh. Alhamdulillah. Pengaruhnya riya itu kalau sedang beramal atau sebelum beramal. Tapi kalau udah selesai beramal, baru muncul riya, maka riya ini tidak berpengaruh. Tapi setelah beramal, Pak, ada yang sangat berpengaruh, Pak, dan bisa membatalkan amal tersebut. Apa itu? Kata para ulama yaitu ujub. Apa itu? Ujub dengan amal. Bapak misalnya udah sedekahnya banyak 1 juta. Terus Bapak ngelihat teman Bapak sedekahnya cuma 10.000. Wah, langsung ujub. Iya. Lebih gede saya 1 juta, 10.000 kecil. Kata para ulama, al-ujbu muhbitun lil amal. Ujub bisa membatalkan apa? Amal. Hati-hati itu, Pak. Bapak sholat tahajud. Habis sholat tahajud ngelihat teman Bapak enggak tahajud. Lalu Bapak langsung ujub. Bapak langsung meremehkan dia. Itu batal amalnya, Pak. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Tanda amal ibadah kita diterima apa, Pak? Hah? Tanda amal ibadah kita diterima, kita dijadikan oleh Allah lupa dengan amal kita. Dan tanda amal kita tidak diterima, setelah beramal malah menimbulkan apa? Sombong, ujub. Ada orang sombong loh, Pak, dengan amal solehnya, Pak. Merasa dirinya Masya Allah puasa Senin Kamis terus. Merasa dirinya Masya Allah ya banyak sedekahnya, banyak sholat tahajudnya. Merasa saya udah wali 10 nih. Merasa dirinya udah tinggi dah derajatnya di sisi Allah. Aduh, Pak. Para sahabat enggak seperti itu. Ya. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, Pak, tentang firman Allah.
Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina yu'tuna ma ataw, dan orang-orang yang memberikan infak dari apa yang mereka berikan. Wa qulubuhum, dan hati mereka merasa takut sekali. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah ayat ini untuk orang-orang yang suka berbuat maksiat? Dia berzina, dia mencuri, dan dia merasa takut. Kata Rasulullah, bukan hai Aisyah. Yang dimaksud ayat ini adalah untuk orang yang sholat, zakat, puasa, tapi takut belum diterima sama Allah. Takut belum diterima oleh Allah. Makanya dari itulah Pak, kalau kita habis beramal soleh, lalu merasa diri kita sudah soleh, itu saja sudah termasuk ujub Pak. Saya kayaknya udah soleh nih. Dari mana tahu? Kan udah sholat 5 waktu. Imam Syafi'i, tahu nggak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i merasa belum soleh loh Pak. Dalam diwan Syafi'i, beliau bersyair, uhibbus salihin, walastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Wa in kuntu ma'ahu ya sawa'un fil bid'ah atau kama qala. Kata beliau apa? Aku cinta orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Aku berharap mudah-mudahan bisa dapat syafaat orang-orang soleh. Imam Syafi'i mengatakan begitu, bayangan. Aku mencintai orang soleh, tapi aku bukan orang soleh. Imam Syafi'i ngomong begitu. Sementara kita dikasih rezeki dikit aja ngomong apa? Lumayan, rezeki anak soleh. Ini siapa yang dikasih rezeki dikit aja udah ngerasa dirinya apa? Soleh Pak. Masya Allah. Ya akhi, ya. Tanda diterima amal itu Pak, membuat kita semakin takut sama Allah, semakin tawadu Pak. Makanya hati-hati saudaraku ya. Jadi ketika kita beramal soleh, hati-hati dengan 2 penyakit. Penyakit yang pertama penyakit apa? Ria. Ini sangat berpengaruh ketika apa? Sedang beramal atau sebelum beramal. Dan penyakit yang kedua setelah selesai beramal, apa itu? Ujub dan sombong dengan amal soleh kita. Hati-hati Anda yang diberikan oleh Allah ya kekuatan untuk beramal soleh, hati-hati. Hati-hati buat kita-kita yang diberikan oleh Allah ilmu banyak hafal Quran, banyak hafal hadis. Jangan sampai sombong, ujub dengan ilmu tersebut. Jangan. Percuma ilmunya banyak kalau sombong. Karena hakikat ilmu itu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah dan tawadu. Ini saudaraku sekalian. Ya, jadi ini yang pertama nih. Ketika kita beramal saleh, pelihara keikhlasan kita. Jangan sampai amal kita dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Syarat diterima amal saleh itu? Ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak kalah penting, Mbak. Ikhlas, tapi amalnya enggak sesuai dengan tuntunan Rasul, enggak diterima. Kita ini terkadang sok tahu, Pak, dalam beramal soleh, Pak. Kita pengen puas ibadah tapi enggak sesuai dengan tuntunan Rasul, percuma, enggak diterima sama Allah.
Rasulullah SAW sabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka ditolak. Ditolak sama Allah. Saya mau tanya sama Bapak, sama Ibu-ibu. Kita ini beribadah nih ya, sesuai dengan yang Allah cintai dan ridhoi atau sesuai dengan selera kita? Tolong jawab. Kita ini beribadah sesuai dengan yang Allah cintai dan ridhoi atau sesuai dengan selera kita? Kok ada yang diem, bingung ya? Tentu harus sesuai dengan yang Allah cintai dan... Nah, sekarang pertanyaan kedua. Dari mana kita tahu bahwa amal tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah? Dari mana? Dari Rasulullah. Karena kita nggak dapat wahyu. Siapa ya yang dapat wahyu? Kamu dapat wahyu. Paling ada si Wahyu, Pak. Maka kalau kita beribadah sesuai dengan yang Allah cintai dan ridhoi, berarti harus ada keterangannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak, kalau Bapak mau ibadah, periksa dulu ada enggak keterangannya dari Rasulullah SAW. Kalau enggak ada, jangan diamalin. Jangan diamalin. Percuma, enggak bakal diterima sama Allah. Kalau Bapak masih ragu, ini ada enggak sih keterangannya dari Rasulullah? Masih ragu, jangan dulu diamalkan. Karena apa kata para ulama? Karena pada asalnya ibadah itu tidak boleh dilakukan sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan ini baik. Nah, ingat loh Mas, Bu, Pak, yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah apa? Baik. Belum tentu, Pak. Allah mengatakan apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Makanya jangan sok tahu, Pak. Ibadah itu hak siapa? Hak kita atau hak Allah? Hak Allah. Karena ibadah itu hak Allah, beribadahlah sesuai dengan tuntunan yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ngikutin sunnah itu enak, Pak. Gak bikin susah. Agama kita mudah. Kalau ngikutin sunnah Rasul mudah, Pak. Nggak capek, nggak bikin susah, nggak. Alhamdulillah. Nah ini Bapak dan Ibu-ibu ya. Jadi beramal soleh itu syarat diterima dua tadi. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Ittiba. Ittiba itu apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Syekh Utsaimin berkata, ibadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam 6 perkara. Ibadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam 6 perkara. Yang pertama, cara atau sifatnya. Bapak wudunya harus sesuai enggak dengan tata cara wudu Rasul? Harus. Kalau Bapak bikin cara wudu sendiri boleh enggak? Enggak boleh. Bapak sholat. Yang namanya sholat udah ada tuntunannya enggak Pak? Caranya ada. Sekarang Bapak mau bikin cara sendiri. Enggak bisa. Iya. Yang kedua, waktunya. Maka ibadah yang sudah ditentukan waktunya jangan diubah-ubah, Pak. Sholat 5 waktu, udah ada waktu-waktunya tuh. Sholat duhur ketika matahari tergelincir.
Maka kalau Bapak sholat duhurnya jam 11 siang, nggak diterima, Pak. Kenapa? Belum masuk waktu. Asar, maghrib, isya, itu semua sudah ada waktunya tuh. Maka ibadah yang sudah ditentukan waktunya jangan diubah-ubah, Pak. Yang namanya haji sudah tentukan waktunya. Bulan apa haji? Hah? Haji bulan apa, Pak? Bapak pernah haji nggak? Pernah? Bulan apa, Pak? Kalau haji bulan apa? Bulan Ramadan. Haji bulan tanggal berapa? Katanya udah haji. Haji dimulai tanggal berapa? Tanggal 8 Hijjah, itu Yaumut Tarwiyah. Kemudian tanggal 9-nya hari Arafah. Tanggal 10-nya hari Nahar. 11, 12, 13 mabit di Mina. Selesai, udah deh. Lah kalau Bapak wukufnya tanggal 8, nggak sah. Ya. Maka dari itu, kalau sudah ditentukan waktunya, jangan diubah. Yang ketiga, tempat. Ibadah yang sudah ditentukan tempatnya, jangan diubah-ubah. Yang namanya haji di mana? Tempatnya. Ya di sono lah, di Mekah. Terus Bapak mau bikin saingan misalnya. Kita bikin yuk di Lamongan. Biar orang pada hajinya ke Lamongan. Gak boleh, haram. Ya. Kenapa? Karena tempatnya udah ditentukan oleh syariat kita, Pak. Bahwa yang namanya haji itu harus ke sono, ke Baitullah. Ya, tempatnya udah tentuin. Wukuf di mana? Di Arafah. Terus mabit di Muzdalifah. Terus lempar jumrohnya di mana? Di Mina. Ya. Jadi kalau tempatnya sudah ditentukan, jangan diubah-ubah. Jangan bikin tempat sendiri. Yang keempat, jumlah. Yang keempat apa? Jumlah. Kalau suatu ibadah jumlahnya sudah ditentukan, jangan diubah-ubah. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Terus Bapak bilang, dikit banget. Semua sholat zuhur 5 rakaat. Nggak terima, Pak. Ya. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Ingat, yang sudah ditentukan jumlahnya sama Allah dan Rasulnya, nggak boleh diubah-ubah. Nggak boleh. Dan ibadah yang belum ditentukan jumlahnya, jangan nentuin jumlah tertentu dan keyakinan ada keutamaannya tanpa dalil. Nggak boleh tuh. Iya. Kadang kan kita suka dikasih syariat. Pak Kiai, kasih dong syariat biar punya anak. Oh, baca la ilaha illallah 5.000 kali per hari. Kalau kamu baca la ilaha illallah 5.000 kali per hari, insya Allah dapat punya anak. Kita katakan, mana dalilnya, Mak? Pak Kiai, mana dalilnya bahwa mengucapkan la ilallah 5.000 kali per hari bakalan punya anak? Gak ada dalilnya itu. Jangan tentukan jumlah sendiri tanpa dalil. Ya. Yang ke berapa sekarang? Yang kelima, jenis. Allah sudah menentukan jenisnya, yang namanya hewan korban apa aja? Hewan korban apa aja, Pak? Ini yang lagi khusyuk tidur. Hewan kurban apa, Pak? Hewan kurban apa aja? Apa? Kambing, sapi, unta. Nah sekarang Bapak bilang, saya mau korban sama jerapah. Boleh nggak?
Gak boleh. Kenapa? Jenisnya udah tentuin masalahnya. Tapi kan jerapah mahal. Nggak bisa. Yang satu lagi bilang, saya mau pakai ayam aja lah 1000 ekor. Nggak diterima. Kenapa? Jenisnya udah tentuin sama syariat kita, Pak. Ya. Yang keenam, yang terakhir, yaitu sebab. Contoh misalnya, Bapak kalau bersin baca apa? Alhamdulillah. Dijawab sama temannya apa? Yarhamukallah. Dijawab sama Bapak apa? Yahdikumullah wa yasubalakum. Nah, sebab baca Alhamdulillah gara-gara bersin. Ada dalilnya? Ada. Nah, sekarang kalau Bapak sendawa, lalu Bapak baca ini, Alhamdulillah. Ada dalilnya? Enggak. Tapi kan itu nikmat, Ustaz. Lah kentut juga nikmat. Jangan-jangan doa kentut Alhamdulillah lagi juga. Gak ada, Pak. Dan sendawa itu menurut kesehatan pun bukan nikmat. Itu penyakit sebetulnya. Iya. Kita nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat kalau kita Alhamdulillah. Nggak ada. Jangan bikin sebab sendiri tanpa dalil dari Allah dan Rasulnya. Jadi begini, Pak. Jadi ibadah itu begitu. Maka Bapak kalau mau beribadah cari dulu dalil. Kalau ada Pak Kiai atau Pak Ustadz mengatakan, oh ini sunnah, boleh Bapak tanya, Pak Kiai boleh minta dalilnya enggak Pak Kiai? Kalau Pak Kiai ditanya dalil kemudian marah-marah, nah ini Pak Kiainya sebetulnya enggak tahu dalilnya. Enggak boleh seorang Kiai malah marah ditanya dalil. Seorang Kiai, seorang Ustadz kalau ditanya dalil wajib memberitahu. Kenapa? Karena memang agama kita ini berdasarkan apa? Dalil. Agama kita tidak pernah mengajarkan kita cuma ikut-ikutan aja kayak burung beo. Gak bisa, Pak. Ya. Setiap kita punya hak, seorang murid punya hak minta dalil sama Pak Ustadz, gurunya. Pak Ustadz, mohon dijelaskan dalilnya apa? Riwayat siapa? Sahih apa enggak? Terkadang kan begitu, Pak, pas bawain dalil, ada kok dalilnya ternyata palsu. Ternyata hadisnya dhaif banget. Banyak loh, Pak. Nah ini Bapak sekalian ya. Jadi sekali lagi, menuju kematian kita penting untuk beramal saleh. Dan beramal saleh harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya, sepertinya sudah 60 menit lebih. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Dan tidak ada tanya jawab kan ya? Tidak ada pertanyaan. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.